Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Meskipun tahun ini penuh dengan kesusahan, tapi 2021 justru penuh dengan berita baik di industri anime. Mulai dari adaptasi Mushoku Tensei, pengumuman Overlord Season 4, Isekai Quartet The Movie, dan Yojo Senki Season 2. Tapi di luar dari semua itu, menurut gua tahun 2021 justru adalah tahun paling cemerlang untuk franchise Made in Abyss. Jadi di bulan Mei kemarin sudah terkonfirmasi kalau Made in Abyss akan mendapatkan adaptasi season 2 dan juga adaptasi versi gamenya. Tapi belum habis sampai di situ, di akhir bulan Juni muncul sebuah informasi yang ngasih tahu kalau Made in Abyss bakalan dapat adaptasi live action. Lu bayangkan, 3 pengumuman dalam 1 tahun, dan semua itu adalah pengumuman adaptasi dalam berbagai bentuk. Fakta ini memberitahu kita kalau Made in Abyss sudah menjadi sebuah franchise besar dengan banyak sekali fansnya. Karena kalau fansnya sedikit, tentu tidak mungkin sebuah judul anime bisa mendapatkan adaptasi sebanyak ini. Tapi sayang banget, nama Made in Abyss tidak sebesar itu di kalangan fans Indonesia. Nah, di video ini, gue bakal ngejelasin sekaligus breakdown semua informasi tadi. Mari kita mulai dari Made in Abyss Season 2. Pengumuman atau teaser tentang Made in Abyss Season 2 pertama kali dirilis 18 Januari 2020, di mana sudah terkonfirmasi kalau Season 2 akan mengambil arc Desa Ilblue sebagai cerita utama. Tapi pada saat itu, teasernya hanya sekedar mengonfirmasi kalau Made in Abyss bakalan dapat Season 2 dan belum memberitahu tanggal rilis. Karena pada saat itu, cerita arc Desa Ilblue di versi manga masih berada di tengah cerita. Lalu, masuk ke tanggal 5 Mei 2021, muncul postingan Twitter yang mengumumkan kalau Made in Abyss Season 2 akan rilis di tahun 2022. Di postingan itu juga, kita diberikan ilustrasi Faputa dan Gaburon yang adalah karakter kunci di arc Desa Ilblue. Nah, karena pada saat itu tahun perilisan sudah diumumkan, ini artinya cerita arc Desa Ilblue tidak lama lagi akan selesai. Dan benar saja, 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 12 Juli 2021, chapter 60 pun rilis dan menjadi penutup cerita arc Desa Ilblue. Lalu di tanggal 29 Juli 2021, versi manga Jepangnya pun rilis resmi dalam bentuk volume 10 dan versi Inggrisnya akan rilis 18 Januari 2022. Ya itu aja sih yang bisa dibahas dari season 2 Made in Abyss. Untuk perkara apakah studionya masih sama, apakah soundtracknya juga masih dinyanyikan orang yang sama, semua informasi itu masih belum terungkap sampai sekarang. Tapi, gue sangat berharap semoga tidak ada perubahan dalam hal art style dan soundtracknya. Karena apa yang ngebuat Made in Abyss Season 1 sangat bagus adalah ilustrasinya yang cantik banget dan soundtracknya yang sangat memanjakan telinga. Berikutnya, mari kita bahas Made in Abyss versi live action. Di tanggal 25 Juni 2021, muncul sebuah berita dari Deadline Hollywood Entertainment yang mengabarkan kalau adaptasi live action Made in Abyss sedang dalam masa awal pengerjaan oleh Columbia Pictures. Di sini tertulis kalau Kevin McMullen akan menjadi orang yang menyutradarai dan menulis skenario untuk adaptasi ini. Lalu Roy Lee dari Vertigo Entertainment dan juga Masaoka akan menjadi produsernya. Jujur ya, gue nggak begitu suka nonton live action, jadi gue nggak punya cukup banyak referensi untuk bisa menilai seperti apa live action yang bagus. Jadi gue hanya bisa berharap agar live action yang mampu memberikan feel yang mirip seperti animenya. Mulai dari banyak scene pemandangan yang cantik dan juga musik yang santai. Gue juga berharap live actionnya lebih fokus ke unsur survival dan jangan sampai jadi film full action. Next, mari kita bahas adaptasi game Made in Abyss. Khusus untuk bagian ini, mari kita gunain musik khas TLM. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun hadir, adaptasi game Made in Abyss yang diberi judul Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness. 4 tahun yang lalu, seorang konsep artis dengan username Sen Yeha membuat ilustrasi Made in Abyss dalam bentuk game, dan akhirnya di tahun 2021, kita diberikan konfirmasi kalau Made in Abyss beneran akan punya adaptasi game. Walaupun visual gamenya nanti tidak akan secantik yang diilustrasikan Sen Yeha, setidaknya ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Game ini akan didevelop oleh developer bernama Spike Chunsoft. Ini adalah developer yang pernah membuat game Danganronpa, Jump Force, Pokemon Mystery Dungeon, One Punch Man A Hero Nobody Knows, dan One Piece Burning Blood. Game ini pun sudah dipastikan akan rilis tahun 2022 juga, sama seperti season 2-nya, di mana platform yang akan mendapatkan game ini adalah PlayStation 4, Nintendo Switch, dan juga Steam. Nah, karena di sini ada versi Steam, jadi kemungkinan kalau gamenya sudah rilis, bakalan gua mainin sambil live streaming di channel ini. Untuk genre yang akan dibawa adalah action RPG, yang mana pada salah satu screenshot sudah memperlihatkan akan seperti apa battle mekaniknya nanti. Dari gambar ini, gue melihat kalau battle mekaniknya sepertinya bakalan mirip dengan game action RPG seperti Trials of Mana dan His Lacrimosa Dana, di mana kita sebagai player bisa roaming dan menyerang musuh yang terlihat di layar. Lalu, kalau kita lihat di pojok kanan atas, di sini ada sebuah gambar yang sepertinya adalah penunjuk waktu. Ini artinya akan ada sistem pagi dan malam di dalam gamenya.
Ini adalah fitur yang sangat cocok untuk tipe game seperti Made in Abyss yang memang secara cerita memiliki unsur survival. Jadi kita pun harus memikirkan waktu istirahat untuk makan dan mengisi tenaga. Makanya di pojok kiri atas kita diperlihatkan beberapa icon status yang sepertinya adalah pertanda kalau karakter kita kecapean, butuh minum, dan lain-lain. Kemungkinan lainnya, ikon yang ada di sebelah kiri layar sepertinya adalah penanda kalau karakter kita terkena kutukan Abyss, di mana kutukan Abyss akan bekerja sebagai debuff yang akan muncul dalam bentuk ikon merah. Makanya di screenshot ini, karakter kita terlihat seperti pusing dan demam karena dia lagi terkena kutukan akibat memanjat. Sedangkan di screenshot satunya, Rico terlihat baik-baik saja karena dia tidak sedang terkena kutukan Abyss. Selain itu, fitur pagi malam akan sangat cocok untuk memperlihatkan seperti apa cara kerja ekosistem di dalam Abyss, di mana makhluk yang muncul pada malam hari kemungkinan akan berbeda secara tingkah laku ataupun spesies dengan makhluk yang muncul di siang hari. Ini akan jadi salah satu poin plus untuk versi gamenya, karena di versi anime kita tidak begitu diperkenalkan seperti apa cara kerja ekosistem di setiap lapisannya. Oh, satu lagi, banyak banget fans Made in Abyss yang ngomong kalau Rico tuh nyusahin dan cuma beban doang. Nah, di screenshot ini, akhirnya kita diperlihatkan kalau Rico bisa bertarung dengan menggunakan alat yang sepertinya adalah sabit atau mungkin pickaxe. Ini adalah item yang Rico gunakan untuk menggali reruntuhan di awal episode 1. Lalu, kalau kita lihat di screenshot ini, kita diperlihatkan seseorang yang turun dari suatu bangunan dengan menggunakan tali. Ini bisa jadi pertanda kalau eksplorasi di dalam gamenya nanti tidak hanya akan luas secara horizontal, tapi juga bisa dieksplor secara vertikal. Mekanik ini pun masuk akal, karena Made in Abyss pada dasarnya bercerita tentang para Delver yang adalah treasure hunter. Jadi dengan memberikan kebebasan eksplorasi secara vertikal dan horizontal, tentu akan membuat pencarian relik jadi lebih bervariatif. Lalu, gue pun merasa kalau screenshot ini diambil dari POV yang berbeda, di mana karakter yang lagi turun ini bukanlah Rico karena dia tidak memiliki twin tail. Makanya di sini dia menggunakan tali untuk turun dari bangunan. Kalau misalnya kita bermain dengan menggunakan POV Rico, ada kemungkinan kalau mekanik tali ini akan digantikan dengan tangannya Regu yang bisa memanjang. Gambar berikutnya, kali ini kita diperlihatkan screenshot di mana Rico lagi ngomong dengan Jiro. Dari gambar ini sudah bisa dipastikan kalau main karakter yang akan kita gunakan adalah Rico. Lalu, kalau kita menilai hanya dari gambar ini, sepertinya akan ada mode roaming di mana kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk berbicara dengan NPC. Tapi gua rasa ada kemungkinan kalau eksplorasi selain di dalam Abyss akan sangat dibatasi. Kalau ngikutin cerita di Made in Abyss ya, Rico dan Regu tidak bisa lagi kembali ke kota Ord setelah mereka berdua turun ke dalam Abyss. Ini berarti ada kemungkinan kalau eksplorasinya hanya akan terbatas di dalam Abyss saja. Sedangkan scene di kota Ord hanya akan ada di awal gamenya. Oke, sudah cukup masalah mekanik dan fitur game. Sekarang mari kita bahas story gamenya. Akan dimulai dari mana dan akan berakhir sampai mana. Berdasarkan sinopsis yang beredar, dikatakan kalau cerita original di game ini akan mengambil latar waktu berhari-hari setelah Rico dan Regu berangkat. Tapi kalau dilihat dari screenshot yang beredar, kita diperlihatkan scene Rico yang menolong Nat dan scene Rico yang jatuh ke dalam lubang. Ini artinya, gamenya akan dimulai dari awal sebelum Rico bertemu Regu hingga akhirnya masuk ke bagian original story. Lalu kalau dilihat dari screenshot yang lain, kita diperlihatkan sosok Nanachi yang menjadi pertanda kalau latar ceritanya akan sampai di lapisan keempat. Kemudian, kalau dilihat dari gambar ini, kita diperlihatkan Regu dan Rico, Nanachi di belakang, dan dua orang karakter baru. Nah, sepertinya dua orang karakter baru ini yang akan menjadi dasar dari original story-nya. Kalau kalian baca di situs ofisialnya, di sini tertulis seperti ini. Mereka yang muncul di dalam cerita adalah mereka yang terpanah dengan kekuatan Abyss dan ingin mencapai dasar neraka. Cerita ini akan menceritakan tentang Delver tanpa nama yang memulai petualangannya berhari-hari setelah kepergian Rico dan Regu ke dalam Abyss. Oke, berdasarkan penjelasan ini, sepertinya kita akan memainkan game ini dari dua sudut pandang, yaitu POV Rico dan POV dari karakter baru. Nah, POV Rico ceritanya kan sama seperti di anime, sedangkan POV karakter baru akan menjadi original story. Hal ini terbukti dari dua screenshot tadi, di mana kita diperlihatkan battle mekaniknya menggunakan karakter Rico, dan eksplorasi vertikal yang menggunakan karakter baru. Hal ini bisa menjelaskan kenapa posisi dua orang itu berada di belakang Rico dan Regu, karena mereka berdua turun ke dalam Abyss jauh setelah kepergian Rico, dan sepertinya mereka ingin dalam tanda kutip mengejar Rico. Hasilnya, mereka pun sama-sama berhasil turun hingga lapisan keempat. Nah, yang menarik, dengan premis cerita seperti ini, kita akan bisa melihat seperti apa dampak yang Regu dan Rico timbulkan setelah kabar tentang kepergian mereka tersebar di seluruh kota. Sehingga hal ini yang mungkin saja akan menginspirasi dua karakter baru di original story untuk mengikuti jejaknya Rico. Kita juga mungkin akan diceritakan seperti apa kondisi panti asuhan Becero setelah mereka membiarkan dua orang anak kecil kabur ke dalam Abyss.
Gue pribadi sih cukup yakin kalau cerita original di game ini kemungkinan bisa canon dengan animenya, karena berdasarkan info yang beredar, penulisan cerita ini berada dalam pengawasan autor Made in Abyss, Akihito Tsukushi. So, itu tadi semua informasi yang bisa gue jelaskan mengenai Made in Abyss Season 2, Made in Abyss Live Action, dan Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness. Gue pribadi sih sangat menunggu Season 2-nya dan juga versi gamenya. Mungkin setelah game dan Season 2-nya rilis, gue akan punya banyak pembahasan baru yang bisa dibahas di channel ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Sendok. Bang, mungkin nggak server Yggdrasil dimatiin karena banyak player yang ditarik ke New World? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya sudah dijelasin kalau penutupan server Yggdrasil terjadi karena gamenya sudah tua dan mereka kehilangan banyak player. Makanya daripada mempertahankan server Yggdrasil, mereka lebih baik menutup gamenya. Tapi kalau lu pengen berteori liar tentang alasan penutupan server Yggdrasil, ya harusnya sih bisa-bisa aja. Ada dari Kenkyo, nih bang gak banyak semoga berkah. By the way bang, Haikyuu bakal ada season 5 gak? Makasih bro sawerannya. Untuk kabar Haikyuu season 5, gua gak tahu apa-apa karena emang gak ngikutin anime itu. Ada dari Sanusi, bang bahas Ansatsu dong, banyak detail kecil ama referensinya. Kontennya udah gua buat bro, silakan ditonton. Dan terakhir ada dari Daniel, cari detail kecil anime Mairi Shimashita Iruma dong sensei. Nanti ya, gua bakal coba maraton dulu di Muse Indo kalau udah niat. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye guys.